Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika Anda dapat meramalkan mengenai ancaman terhadap kehidupanmu dan juga tentang masalah kehilangan rumah serta segala harta kekayaanmu, akankah Anda mengambil tindakan pencegahan yang perlu untuk menghindari bencana tersebut? Kisah Yesus tentang bangunan rumah yang dilanda banjir dan badai menarik minat para pendengarnya yang telah mengetahui akibat-akibat buruk dari bencana-bencana yang datang sering tanpa diawali dengan tanda-tanda peringatan. Tatkala Yesus berbicara tentang bangunan yang dibangun tanpa persiapan untuk menghadapi suatu badai kehidupan, Yesus memiliki pertimbangan terhadap makna suatu ungkapan sederhana ini dalam pikirannya, yakni ketika badai datang menghalau, orang-orang berdosa dihalau pergi, sementara orang-orang benar akan teguh berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, jenis pondasi yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita akan sangat menentukan apakah kita dapat bertahan di tengah segala bencana dan penderitaan hidup yang selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak manusia ini atau tidak. Para tukang bangunan biasanya meletakkan fondasi ketika kondisi cuaca dan tanah tengah memasuki atau berada pada musim yang tepat. Hal itu melibatkan prediksi awal demi mengetahui sejauh mana fondasi tersebut akan sanggup bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang bakal merusakkan. Mendirikan sebuah rumah pada dataran tanah yang riskan akan bahaya banjir, ini sungguh sebuah bencana. Yesus mengawali kisahnya dengan sebuah peringatan. Kita mungkin bisa saling berbohong satu terhadap yang lain, tetapi
Allah tidak pernah dapat ditipu. Ia melihat hati kita sebagaimana adanya dengan segala motifnya, maksud-maksudnya, hasrat-hasrat, dan pilihan-pilihannya. Bandingkan Mazmur 139 ayat 2. Hanya ada satu-satunya jalan di mana ketulusan hati seseorang dapat dibuktikan, dan itu cuma lewat praksis hidup yang konkret. Kata-kata yang baik tidak pernah dapat menggantikan perbuatan-perbuatan yang baik. Karakter kita akan ditampakkan lewat pilihan-pilihan sikap yang kita buat, khususnya ketika kita harus memilih antara yang benar dan salah, antara yang baik dan yang jahat. Apakah Anda dan saya berbohong atau berusaha menutup-nutupi, manakala menyadari bahwa kebenaran yang akan disingkapkan menghantar kita kepada penderitaan, terluka, dan dipermalukan? Orang yang benar selalu jujur dan dapat dipercaya di hadapan Allah, sesama, dan juga diri sendiri. Apa yang dapat mencegah kita dari kebohongan dan bencana spiritual? Yakni jika kita menjadikan Tuhan sebagai batu karang dan fondasi kehidupan kita, maka tidak akan ada yang sanggup membuat kita gemetar ketakutan dan mampu mencegah kita dari kehadiran dan perlindungan Allah sendiri. Apakah Tuhan dan sabdanya telah menjadi satu-satunya fondasi kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, seorang pria mendatangi seorang sufi yang diseganinya. Katanya, "Sufi, saya bosan hidup. Rumah tangga saya berantakan. Usaha kacau balau. Saya ingin mati saja." Sang sufi tersenyum dan berkata, "Oh, kamu pasti sedang sakit dan penyakitmu pasti bisa sembuh." Tetapi pria itu berkata, "Tidak, sufi, tidak. Saya sudah tidak ingin hidup lagi. Saya ingin mengakhiri hidup saya ini." Lalu sang sufi berkata, "Baiklah, kalau memang itu keinginanmu. Ambil racun ini, minumlah setengah botol malam ini, sisanya besok sore jam 6, jam 8 malamnya engkau akan mati dengan tenang." Pria itu menjadi sangat bingung. Pikirnya, setiap sufi yang ia pernah datangi selalu memberikannya semangat hidup. Tapi sufi yang satu ini sebaliknya, dan justru menawarkan racun. Sesampainya di rumah, ia minum setengah botol racun yang diberikan sufi tadi. Ia memutuskan makan malam dengan keluarganya di restoran mahal dan memesan makanan favoritnya yang sudah lama tidak pernah ia lakukan. Untuk meninggalkan kenangan manis, ia pun bersenda gurau dengan riang bersama keluarganya yang diajaknya. Sebelum tidur pun, ia mencium istrinya dan berbisik, "Aku sangat mencintaimu." Besok paginya dia bangun, membuka jendela kamar, dan melihat pemandangan di luar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuh, dan ia tergoda untuk jalan pagi. Pulang ke rumah, istrinya masih tidur. Ia pun membuat 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya dan satunya untuk istrinya. Istrinya yang merasa aneh, kemudian terheran-heran dan bertanya, "Sayang, apa yang terjadi? Selama ini mungkin aku ada salah, maafkan aku sayang." Kemudian dirinya mengunjungi ke kantornya. Ia menyapa setiap orang. Stafnya pun sampai bingung dan berkata, "Hari ini bos kita kok aneh ya? Ia menjadi lebih toleran, apresiatif terhadap pendapat yang berbeda. Ia seperti mulai menikmatinya."
Pulang sampai rumah jam 5 sore, ternyata istrinya telah menungguinya. Sang istri menciumnya. "Sayang, sekali lagi mohon maaf kalau selama ini aku selalu merepotkanmu." Demikian halnya dengan anak-anaknya yang berani bermanjaan kembali padanya. Tiba-tiba ia merasa hidup begitu indah. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan racun yang terlanjur sudah dia minum? Bergegas ia mendatangi sang sufi dan bertanya dengan cemas mengenai racun yang telah diminumnya kemarin. Sang sufi dengan enteng mengatakan, "Buang saja botol itu, isinya hanyalah air biasa, dan saya bersyukur bahwa ternyata kau sudah sembuh. Bila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan ini. Maka leburkanlah belenggu egomu. Satu kata untukmu, bersyukur dan berbuat baiklah, karena itulah rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kunci kebahagiaan dan jalan menuju ketenangan." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, ajarilah kami memahami kehendak-Mu melalui Yesus saudara kami. Semoga kami Kau teguhkan dalam iman bahwa Engkau tetap setia memenuhi janji-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.